Ketemu lagi dengan tips matematika, belajar matematika dengan cepat dan tepat. Pada video kali ini, kakak akan membahas matematika dasar, yaitu dari pengurangan, penjumlahan, perkalian, pembagian, dan perkalian pecahan, pembagian pecahan, kemudian ada bilangan desimal, yaitu pengurangan dan penjumlahan. Jadi kakak akan membahas semua itu. Jadi jika kalian ingin paham, jangan di skip video ini, tonton terus ya video ini agar kalian paham. Jadi kakak nanti akan memberikan 10 soal. Nah, tapi sebelum kita mulai membahas soal, jangan lupa kalian pencet tombol like dan subscribe-nya, kemudian kalian aktifkan tombol loncengnya agar nanti kalian tidak ketinggalan materi-materi yang akan kakak jelaskan ya. Dan kalian bisa share video ini ke semua sosial media yang kalian punya karena video ini gratis, oke? Setelah kalian subscribe, langsung saja kita ke soal yang pertama. Soal nomor 1, kakak memberikan soal yang nomor 1 yaitu misalkan ada soal 9 ditambah 16 dikali 5. Nah, kalian perhatikan di sini. Sudah banyak video yang kakak berikan, tips-tips dan trik-trik operasi campuran. Jika ada operasi campuran seperti ini, maka yang pertama yang harus kita kerjakan adalah operasi yang ada di dalam kurung. Ya, kalau misalkan nggak ada, jadi operasi di dalam kurungnya nggak ada, jadi kita harus mengerjakan perkalian atau pembagian terlebih dahulu ya. Kemudian yang ketiga itu baru penjumlahan dan pengurangan ya. Nah, kita lihat di sini ternyata tidak ada operasi yang ada di dalam kurung. Kemudian kita kerjakan yang ada perkaliannya. Caranya 9 ini kita tulis lagi 9 ditambah 16 dikali 5 berapa? 16 dikali 5 itu adalah 80. Kalian bisa pakai cara susun pendek ya, kakak sudah menjelaskan di video sebelumnya. Kalian bisa mencari di channel tips matematika. Kemudian tinggal kita tambahkan 9 ditambah 80 yaitu 89. Selesai. Mudah kan? Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua misalkan di sini 17.574 dikurangi 17.532 dibagi 7 sama dengan. Nah, pada operasi nomor 2 ini ada operasi yang ada di dalam kurung, ini pengurangan. Nah, ini ada pembagian, nggak apa-apa. Meskipun di dalam kurung itu pengurangan, harus tetap dikerjakan terlebih dahulu. Kita kerjakan pakai cara bersusun pendek ya. Oke, seperti ini. Kemudian kita kurangi 4 kurangi 2 yaitu 2. Kemudian 7 dikurangi 3 yaitu 4. Kemudian ini sama kan, berarti 0 ya, nggak perlu ditulis. Jadi hasilnya 42. Nah, 42 dibagi 7. 42 dibagi 7 berapa kira-kira? Kakak tulis di bawah ya. 40 dibagi 7 sama dengan 6 ya kan? 7 kali 6 42. Selesai. Mudah kan? Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Soal yang ketiga yaitu 8.200 dikurangi 3.200, kemudian ditambah 5.000 dibagi 10. Oke. Nah, bagaimana caranya? Kita cari tingkatan yang lebih tinggi dari penjumlahan dan pengurangan, yaitu pembagian. Nah, kita kerjakan dulu ini. Kita tulis lagi 8.200 dikurangi 3.200. Jadi matematika harus urut dan runtut ya. Jadi 5.000 dibagi 10, tidak perlu pakai porogapet atau pembagian lainnya. Nah, kalau dibagi angka 10, 100, 1000, kita tinggal coret saja nolnya. Nah, ini nolnya 1 dicoret, ini juga dicoret 1, tinggal 500. Mudah kan? Nah, kemudian 8.200 dikurangi 3.200 berapa? Nah, 8 dikurangi 3, 5. Nah, ini kan sama, berarti tinggal 0. Kemudian ditambah 500. Sama dengan, nah, 5.000 ditambah 500, 5.500. Selesai. Paham ya? Oke, lanjut kita ke soal yang keempat. Soal yang keempat, misalkan 125 dikali 10 dibagi 5. Nah, di sini ada perkalian dan pembagian karena tingkatannya sama ya kan. Perkalian dan pembagian itu tingkatan sama dan di sini tidak ada
tidak ada operasi ada di dalam kurung, maka kita kerjakan urut dari sebelah kiri. Nah, ini kita kerjakan dulu. Untuk perkalian, jika dikalikan dengan angka berapapun, jika dikalikan dengan angka 10, 100, 1000 dan selanjutnya, itu tidak perlu pakai cara susun pendek atau perkalian lainnya. Kita tinggal tambahkan nolnya saja, jadi angkanya 125 lah. Ini nolnya 1, kita tulis 01, ya kan? Kemudian dibagi 5 sama dengan cara cepat ya. Jadi 1 bagi 5 nggak bisa, jadi 12 bagi 5 yang mendekati yaitu 2. Nah 10 ini coret masih 2 5 dibagi 5 itu 5. Ini coret tinggal 01 tulis, jadi hasilnya 250. Oke, paham ya? Nah, lanjut ke soal kelima, yaitu misalkan ada soal 30% dari 5.000 adalah, nah kemarin kakak juga sudah membahas cara mencari persen, cara cepat untuk mencari persen ya. Kita tinggal coret saja nolnya. Ini kita coret, kemudian angkanya kita kalikan. 3 kali 5 berapa? 15. Ternyata masih sisa 0 kan? Di sini nolnya 2. Tinggal kita tulis 0. Jadi hasilnya 1.500. Ya, mudah sekali. Kemudian lanjut ke soal yang ke-6. 2/5. Kita bahas pecahan. 2/5 ditambah 1/2. Sama dengan, untuk cara cepatnya kita pakai cara kupu-kupu. Cara kupu-kupu gimana? Nih. Kemudian ini kita kalikan. 5 kali 2 itu sebagai penyebut. Kemudian 2 kali 2 4. Ditambah 5 kali 1 5. Sama dengan 4 tambah 5 9/10. Nah, selesai. Lanjut ya ke soal yang ke-7. Soal yang ke-7, 2/7 dikali 3/6. Sama dengan, nah untuk perkalian pecahan itu mudah saja. Jadi atas kali atas, bawah kali bawah. Atau pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Jadi 2 kali 3 itu 6. Per 7 kali 6, 42. Kemudian kita bisa sederhanakan. Jadi kalau misalnya menyederhanakan pecahan itu, pembilang dan penyebut harus dibagi dengan angka yang sama. Kita bagi angka yang sama, yang bisa dibagi 6 bisa ya. Jadi 6 bagi 6 1, 42 bagi 6 7. Jadi hasilnya 1/7. Oke, selesai. Lanjut ke soal berikutnya, soal yang ke-8. Misalkan 3/5 dibagi 1/4 sama dengan. Nah, untuk pembagian pecahan itu tidak sama dengan perkalian. Kalau perkalian langsung ya, atas kali atas, bawah kali bawah. Kalau pembagian kita balik dulu. 3/5 kita jadikan perkalian terbalik. Jadi yang belakang ini kita balik. 4/1 sama dengan. Tinggal kita kalikan, atas kali atas, bawah kali bawah. 3 kali 4 yaitu 12 per 5 kali 1 5. Nah, perhatikan di sini untuk pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Jadi kita bisa sederhanakan menjadi pecahan campuran. Ya, caranya 12 dibagi 5 yang mendekati berapa? 1. Oh, maaf 2 ya. 2. Kan 10. 5 kali 2 10 sisanya 2/5. Jadi hasilnya 2/5. Oke, sampai sini paham? Nah, kita lanjut ke soal ke-9. Di sini kakak akan membahas bilangan desimal. Jadi 0,17 bentar. 0,17 dikurangi 0,025. Nah, kita pakai cara susun pendek. Untuk pengurangan dan penjumlahan bilangan desimal itu tipsnya adalah mengurutkan tanda koma. Jadi komanya harus urut, tidak mengurutkan angka dari belakang, tidak. Jadi koma itu harus urut ya, 0, 2, 5. Lah 5 ini nggak ada urutannya, nggak apa-apa. Kalau pengurangan kita tambahkan 0 di belakang 7. 0 kurangi 5. Nah, 0 kurangi 5 ini harus pinjam depan jadi 10. Nah, 7 ini tinggal 6. Ya kan? 10 kurangi 5, 5. Nah, ini kan 6. 6 kurangi 2, 4. 1 turun. 1 kurangi 0, 1 ya. Jadi hasilnya 0,145.
ya. Kalau untuk membaca bilangan desimal itu bukan 0,145, bukan ya, salah kalau seperti itu. Jadi cara membacanya adalah 0,145 gitu ya. Nah, lanjut ke soal yang terakhir, yaitu kakak akan membahas bilangan desimal perkalian. Nah, perkalian berapa, Kak? 0,3 dikali 0,72. Nah, seperti ini. Kita pakai cara susun pendek ya, agar kalian paham nanti. Jadi kakak tulis di sini 0,3 itu dikali 0,72. Untuk perkalian itu tidak perlu mengurutkan tanda koma. Nah, seperti ini. Jadi kita fokus di angka belakang 2, ya, angka 2 ini. Jadi 3 kali 2, 6. Kemudian 0 kali 2 itu 0. Kita taruh depannya, selesai. Belum. Nah, kita kalikan dengan 7 dari belakang juga. 3 kali 7, 21, simpan 2. Kemudian 0 kali 7, 0, tambah 2, 2. Nah, setelah ini kita fokus di angka 0. 3 kali 0, 0. Taruh bawah, maju 1 langkah, 0. Kemudian 0 kali 0, 0. Kita tambahkan ya, karena nggak muat, kakak taruh di samping. Jadi 6, kita tulis 6. Kemudian 0 tambah 1, 1. 2 tambah 0, 2. Kemudian 0. Nah, setelah ini kita hitung berapa angka. Yang ada di belakang koma itu ada berapa angka, kita tulis semua. Jadi kita hitung 1, 2, 3. Ada 3 angka. Kita hitung dari belakang, 1, 2, 3, koma. Jadi 0,216 hasilnya. Ya. Oke, paham ya sampai sini? Jadi kakak sudah membahas 10 soal matematika dasar dari pecahan bilangan desimal dan persen. Semua sudah kakak bahas, semoga kalian paham. Jika kalian kurang paham, kalian bisa cari di channel Tips Matematika. Kakak sudah membahas satu persatu di situ. Semoga video ini bermanfaat dan kalian paham. Jika kalian kurang paham, kalian bisa tanyakan di komen. Dan kalian jangan lupa pencet tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng agar tidak ketinggalan materi-materi yang akan kakak bahas selanjutnya. Dan kalian bisa share video ini ke semua sosial media yang kalian punya, agar teman-teman kalian juga paham ya. Terima kasih, sampai jumpa di next video.